Kasus perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven semakin memanas. Kuasa hukum Paula menuding Baim telah melakukan akses ilegal ke ponsel milik Paula. Tuduhan ini muncul setelah ditemukan bukti-bukti yang diduga diperoleh Baim dari ponsel Paula. Namun kuasa hukum Baim Wong membantah atas perihal tersebut. Advokat sekaligus praktisi hukum, Dr. Togar Situmorang memberikan tanggapan perihal berita tersebut. Mari simak video berikut ini. Yang dimaksud illegal access dalam kasus perceraian Baim Wong sama Paula Verhoeven itu dalam hal data apa yang disampaikan? Mungkin sebagai bukti-bukti Bang di dalam persidangan gitu Bang. Data-data itu untuk di persidangan didapatkan dari mana? Kemarin saya tanya kalau dari handphone, katanya handphone suami istri nggak apa-apa katanya. Jadi data itu diperoleh dari HP. Ya mungkin dari HP. Handphone ya. Yes. Nah, jadi bisa saya terangkan bahwa sesuatu itu yang diperoleh, ya, yang diperoleh sekali lagi data milik orang lain, ya. Di mana data milik orang lain itu diakses, dikopi, dipindahkan, bahkan dibuat menjadi suatu dokumen alat bukti dalam persidangan, itu jelas adalah pelanggaran ataupun itu jelas adalah illegal access. Di mana kita tahu bahwa data pribadi itu kan biasanya disimpan di dalam HP ataupun di dalam ponsel. Ya, di dalam ponsel ataupun HP itu bisa juga dalam bentuk media, dalam bentuk flash disk. Nah, kalau dalam bentuk HP ataupun flash disk, data ini di print dan dibuktikan ke dalam persidangan, itu jelas illegal access karena tanpa izin daripada pemilik HP, pemilik data yang bersangkutan. Tapi meskipun dia suami istri Bang, gimana? Jadi kalau terkait suami istri, di dalam Undang-Undang ITE tidak disebutkan apakah itu suami atau istri yang boleh mengakses. Namun dikatakan adalah setiap orang. Nah, setiap orang ini kan nggak ada jabatan, nggak ada status. Jadi barang siapa yang melakukan perbuatan melawan hukum yaitu mengambil data dari HP, ya, dikopi, bahkan disebarluaskan dalam bentuk dokumen yang dibawa dalam persidangan, itu merupakan pidana. Pidana apa? Pidana. Buktinya bisa dibilang gugur atau tidak satu gimana Pak? Jadi kalau terkait data yang disampaikan dalam persidangan dengan diperoleh tanpa izin pemilik data tersebut ataupun pemilik HP ataupun pemilik flash disk, itu jelas namanya illegal access. Ya, berarti kan ilegal. Bukti yang disampaikan dalam persidangan yang diperoleh secara ilegal, ya otomatis cacat demi hukum. Tinggal nanti pada saat kesimpulan itu pihak pengacara yang merasa keberatan kliennya datanya diambil, itu bisa menulis keberatan di dalam kesimpulan. Dan bisa, keberatan berarti Bang. Dan bisa melaporkan mungkin Bang. Dan itu bisa dilaporkan, cuman tunggu dulu setelah putusnya persidangan. Dengan menggunakan putusan persidangan, itu dibawa ke polisi. Itu bisa dikenakan dugaan pasal 32 junto pasal 48 Undang-Undang ITE. Isinya apa Bang? Di mana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, memindahkan, menghilangkan suatu informasi elektronik berupa dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik, itu dapat dipidana paling lambat 8 tahun dengan denda 2 miliar. Jadi wajar saja kalau seorang pengacara keberatan di mana ada data pribadi kliennya dibuat jadi bukti tanpa izin klien tersebut, otomatis bisa dilaporkan. Bisa dilaporkan berarti Bang. Biarpun kemarin karena sama-sama tahu passwordnya, jadi itu Bang. Selama tadi saya bilang yang pegang data itu tidak mengizinkan, itu akan kena illegal access. Kecuali ada aturan lain di atasnya. Misalnya sudah mendapatkan izin dari pengadilan. Izin dari pengadilan seperti apa nih maksudnya? Izin pengadilan artinya sebelum itu dimintakan menjadi dokumen, berarti orang tersebut harus minta izin dulu. Pengadilan akan memberikan izin apakah HP itu bisa di print out, apakah data itu bisa diakses, sehingga boleh ditaruh sebagai bukti dokumen di dalam persidangan untuk menjatuhkan pihak lawan. Namun dalam hal ini,
seharusnya seorang pengacara tidak akan menggunakan cara-cara keji ya untuk menjatuhkan daripada lawan dalam persidangan dengan cara mendapatkan akses yang jelas ilegal. Oh, jadi seharusnya seperti apa yang harus dilakukan pihak Paula, ataukah membatanya dulu atau seperti apa nih Bang? Artinya pihak Paula sudah bisa nanti setelah dalam putusan sudah menjadi bukti persidangan, itu bisa dibawa ke pihak kepolisian atau aparat hukum. Bang, seandainya bukti itu benar adanya, tapi secara ilegal, berarti bisa digugurkan gitu Bang? Bukan, artinya bukti itu dianggap tidak sah, cacat. Meskipun dia benar gitu? Walaupun itu benar, menceritakan yang sebenarnya. Katakanlah ada adegan yang terlarang, katakanlah ada adegan terlarang si Paula dengan orang lain, tapi pihak lawan mengakses itu dengan cara yang tidak sah melalui pengadilan atau izin dari Paula itu sendiri, itu illegal akses dan bisa kena pidana, dan bukti itu bisa cacat demi hukum. Nggak bisa dibatalkan gugatannya Bang? Sudah pasti dibatalkan. Hakim juga akan menilai bahwa sesuatu yang diperoleh dari sesuatu yang ilegal itu harusnya tidak ada nilai, malah itu bisa digunakan cacat. Oke Bang, mungkin ada pesan buat Paula Bang atau Jadi bagi saya, daripada peristiwa permasalahan ini, Paula berjuanglah. Karena kenapa? Dalam hal ini, cara-cara yang ditempuh dalam hal memperoleh suatu bukti-bukti dalam persidangan untuk mendapatkan suatu perceraian dengan cara-cara yang tidak terhormat, Paula bisa melaporkan daripada permasalahan ini ke pihak kepolisian dengan penerapan pasal illegal access, terutama yang tercantum di dalam pasal 32 junto pasal 48 Undang-Undang ITE. Tapi laporan itu setelah pengadilan? Tapi laporan itu setelah putusan pengadilan. Baru bisa melaporkan? Baru melaporkan. Dan untuk Baim, kalau memang terkait hanya untuk bercerai dari Paula, pakailah etika sebagai laki-laki. Kalau memang sudah tidak lagi mau bersama dengan Paula, pakailah dengan cara-cara yang bukti-bukti konkret, bukan bukti-bukti yang diperoleh dari illegal access. Saya advokat Dr. Togas Tumorang, dukung keadilan.